Hai, kali ini saya akan share ke kalian gimana caranya mengolah adonan donat beku yang tetap menghasilkan donat yang empuk, enak, dan yang pastinya laris manis. Kenapa saya menggunakan adonan donat beku? Ya karena sumber daya saya yang sangat terbatas, bekerja hanya dengan 2 orang, saya dan 1 asisten. H-3 saya bekukan semua adonan. Di sini saya 5 kali ngadon ya. Saya menggunakan lebih dari 10 kg tepung terigu campuran antara tepung cakra dan tepung segitiga, namun di sini lebih dominan tepung cakra. Seperti yang teman-teman lihat tadi, 2 bungkus tepung cakra sudah saya masukkan. Nah, di dalam loyang hijau besar itu adalah setengah kilo tepung segitiga, gula, ragi, bread improver, dan susu, serta campuran bahan lain. Bread improver yang saya gunakan adalah setengah dari yang seharusnya. Jadi 2 kg tepung terigu saya gunakan 1 gram saja. Adonan sudah terlihat lembek tapi tidak lengket. Ini sebentar lagi kita akan matikan mixernya. Berat adonan yang dihasilkan pada mixer kali ini adalah 4.600 gram atau 4,6 kilo. Ini langsung kita bagi 2, jadi 2,3 sama 2,3 kilogram. Perlu diingat bahwa di dalam freezer sekalipun adonan ini masih bisa ngembang. Jadi jangan terlalu mepet atau jangan terlalu besar masukkan ke dalam kulkas, apalagi yang bentuknya seperti saya, freezer dengan susun atau sekat, tidak langsung freezer besar. Pada saat kita bungkus agak digepengin dikit karena akan masih bisa ngembang di dalam freezer. Sekarang saya akan ambil adonan beku tadi dan diamkan selama 2 sampai dengan 3 jam. Nah, ini posisinya 2 jam ya, masih banyak bagian yang beku. Tapi ada bagian yang lembek sehingga bisa kita langsung gunting dan timbang. Kita mulai timbang. Untuk adonan yang tidak lengket, ini kita bisa oles sedikit aja dengan margarin tangan kita, lalu rounding. Hasilnya akan tetap mulus ya. Yang menjadi masalah adalah bagian terakhir itu akan sangat lembek dan berair. Tuh, lihat hasilnya tetap mulus, tetapi dia menyisakan adonan yang harus kita scrap seperti ini. Sekarang untuk bagian lembek atau bagian yang berair dari adonan. Tabur tepung pada baking mat dan mulai kita uleni. Kalau adonan yang tidak terlalu banyak bisa menggunakan hand mixer. Uleni terus hingga tidak ada lagi adonan yang lengket. Nah, setelah bermain dengan tepung, kita timbang, lalu kita rounding. Nanti kita oles lagi tangan kita dengan margarin. Untuk membuat donat berbentuk telur, setelah kita tabur dengan tepung, kita pilin seperti ini dan mulai degasing sehingga hasil donatnya lonjong.
Proofing jangan lama-lama, cukup 1 jam aja. Dan ini teman-teman bisa lihat hasil donatnya cakep banget ya, nggak ada yang overproofing. Tenang aja, kalau ada bentukan yang tidak sempurna masih bisa kita cover dengan topping. Yang penting adalah bentuknya itu bagus dan teksturnya baik. Ini kloter kedua adonan, hasilnya bagus ya, nggak overproofing. Dan setelah dihias hasilnya seperti ini, cantik banget kan?